makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar. Saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan Jadi, kamu supaya dipimpin olehnya, itu adalah Saya Yesus. tanya salah satu soalan. Bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya, Bagaimana? caranya pertama Ya. harus bertaubat hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Iya, saya tahu. Bila kita masuk Kristen, kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid gimana? Ya, gerejanya di mana? Ya kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu udah. Tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi. Sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu. Hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertaubat. Ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus, nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya Jadi, datang aku kepada tanya sama- Yesus, aku tanya sama kamu beli tuh. Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh, supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir. Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya. Saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Banyak. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu. Beli Injil baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin. Lebih layak kamu jadikan panutan junjungan. Yang kepadanya kamu mengikut. Yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus. Bukan, ya Rasulullah. Dia akan jadi di kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga. Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita, yang menuntun kita.
Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke surga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke surga yang tahu jalan ke surga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk surga? Ini bagaimana ini? Begitu Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima. Tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu mikirkan ini kita hidup ini ngapain, tujuan hidup ini sebenarnya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana nih? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Mana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut Banyak Yesus? senyap, tapi mereka senyap, mereka di bawah, mereka tidak berani. Nanti nggak dapat warisan nanti kalau murka, ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa. Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada. Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu aja aku beritahu sama kamu. Satu Gimana? aja. Sebenarnya saya dari kecil aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Dari kecil. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah begitu. Cinta Yesus tapi pergi ke Arab cium batu gimana? Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus. Tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran, begini. Ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, nih ya, biar kita sama-sama paham nih, Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah. Jadi aku tanya sama kamu, Rob itu apa maksudnya? Sebentar, begini. Jadi Rob atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob. Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan, itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga, itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayat nih ya, ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua,
Saya bukakan. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena banyak. Ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan. Dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah. Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Sudah habis cakap. Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu. Oke. Sudah. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran juga pesannya sama itu. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Ada. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nggak boleh. Di dalam Bible juga seperti itu. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapanku. Nggak boleh. Yang menjadi otoritas di dalam hidupmu, satu-satunya adalah Bapa di sorga. Nah, ketika Bapa di sorga sudah menjadi ilah, Allah, otoritas dalam hidupmu, maka secara otomatis kamu harus menjadikan firman-Nya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Menjadi Tuhan juga dalam hidupmu. Dan Roh Kudus-Nya yang tinggal di hati kamu supaya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus itu bukan ilah, bukan Allah, bukan otoritas lain. Bukan Tuhan lain. Tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi jangan dibilang, berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan berarti musyrik dong. Berarti Tuhannya ada dua dong. Nah, gini. Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Sama seperti kalian. Ketika kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, Allah sebagai Rob kalian, bukan begitu maksudnya. Karena Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Yang ini kalau kita betul-betul memahami, kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible, intinya begitu kok. Nah masalahnya jangan kalian jadikan Allah dan Muhammad jadi Rob kalian. Nggak boleh di dalam Bible. Karena menurut Bible Muhammad dan Tuhannya itu, Allah itu adalah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Gitu. Itu adalah Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang mereka itu biasa melakukan pemujaan, ritual pemujaan di sini. Ini. Jadi Allah dan Muhammad itu, Allah itu Tuhannya negeri Mekah ini. Di dalam Al-Quran ada kok. Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nih, mereka biasa bertawaf di sini. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah ilahnya, Allahnya di sini. Tapi ya, memang akhirnya diambil alih oleh agama Islam. Seperti itu. Iya. Yang diperlukan tuh, yang dorong hidup tuh adalah dong cium tuh adalah batu daripada surga. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, itu kamu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil.
Karena di dalam Taurat itu jangan kamu jadikan ilah lain